Aquascape adalah seni menata ekosistem air di dalam akuarium agar menjadi lebih alami dan enak dilihat. Selain tanaman dan ikan, kehadiran moluska kecil ini juga dapat menjadi nilai tambah dalam akuarium. Tak hanya mempercantik, keong hias juga bermanfaat sebagai tukang bersih-bersih. Berikut ini kita akan membahas jenis keong hias yang dapat dipelihara dalam akuarium. Horny-red snail, juga dikenal sebagai keong tanduk, adalah jenis keong air tawar yang populer dalam dunia aquascape. Hewan ini memiliki nama ilmiah Clinton corona, di mana mereka dikenal karena memiliki tanduk kecil yang menonjol dari cangkangnya. Keong tanduk memiliki ukuran yang terbilang kecil. Dewasanya saja hanya dapat tumbuh mencapai 1-2 cm. Meskipun kecil, mereka sangat aktif dalam membersihkan akuarium. Umumnya, cangkang hewan ini memiliki warna dasar kuning atau coklat dengan garis-garis hitam. Akan tetapi, pola garis yang ditunjukkan bisa bervariasi, seperti zigzag atau spiral. Keong tanduk dapat ditemukan pada wilayah Asia Tenggara dan juga daerah pesisir Afrika. Keong tanduk sangat populer dalam mengendalikan alga dalam akuarium. Mereka merupakan herbivora yang rajin memakan alga yang tumbuh di permukaan batu, kaca, dan daun tanaman. Salah satu keunggulan dari keong tanduk adalah tidak dapat bereproduksi secara masif di dalam air tawar. Hanya di air payau mereka dapat berkembang biak. Akan tetapi, keong tanduk masih dapat bertelur dalam air tawar, meskipun telur tersebut tidak dapat menetas. Clea helena, yang lebih dikenal sebagai keong asasin, merupakan salah satu moluska air tawar yang memiliki peran unik dalam akuarium. Tidak seperti kebanyakan keong lainnya, hewan yang satu ini merupakan keong karnivora, di mana keong ini dapat memangsa keong kecil seperti keong blender, keong ramshorn, dan keong trompet. Mirip-mirip kayak petugas pengendali penduduk dalam akuarium. Keong asasin memiliki ukuran yang terbilang medium. Rata-rata mereka dapat tumbuh mencapai 2-3 cm. Pola cangkangnya berbentuk kerucut spiral dengan warna dasar kuning kecoklatan, disertai garis-garis hitam melintang. Hewan ini berasal dari wilayah Asia Tenggara, khususnya pada perairan di negara Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Cara berburu keong asasin sangat unik. Mereka menggunakan belalai kecilnya untuk menembus cangkang keong hama, kemudian menyedot dagingnya sampai kering. Hewan bertubuh lunak ini juga dapat memakan pelet dan bangkai hewan, sehingga membantu menjaga kebersihan dalam akuarium. Keong yang satu ini merupakan jenis moluska yang seringkali ditemukan di berbagai akuarium, baik itu tidak sengaja maupun tidak disangka-sangka. Ya, jujur saja dalam akuariumku juga banyak entah dari mana asalnya. Nama ramshorn sendiri berasal dari cangkangnya yang menyerupai tanduk domba, melingkar rata berpola spiral. Ramshorn sendiri dapat tumbuh mencapai 1-2 cm. Meskipun beberapa spesies bisa tumbuh lebih besar, seperti Marisa cornueritis. Warna cangkangnya bervariasi, mulai dari coklat, merah,
hingga biru. Spesies ini sering dianggap hama karena mampu berkembang biak dengan sangat cepat. Biasanya telur ramshorn menempel pada tanaman yang didapat dari toko ikan hias. Meskipun dianggap hama, nyatanya mereka memiliki kontribusi yang penting, seperti memakan pelet yang jatuh, membersihkan alga, dan memakan daun yang mati. Oh iya, dan satu lagi, sebagai makanan keong asasin. Keong trompet Malaysia atau bisa dikenal dengan Malaysian Trumpet Snail merupakan jenis siput air tawar yang banyak ditemukan di wilayah Asia, termasuk Malaysia. Keong ini sering dijadikan hewan peliharaan karena dapat membersihkan alga yang ada dalam akuarium. Kita juga punya sih mirip seperti ini, tapi warnanya ireng. Memiliki ciri cangkang panjang berbentuk spiral yang mirip seperti trompet. Hewan ini dapat tumbuh mencapai 2-4 cm. Untuk warnanya sendiri, keong trompet memiliki berbagai variasi, dari coklat keabu-abuan hingga hijau, dengan bintik gelap di permukaannya. Keong trompet dapat ditemukan pada sungai, danau, dan saluran irigasi. Keong trompet merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar akuarium, menggali pasir untuk mencari makanan. Sekedar informasi bahwa keong trompet dapat bereproduksi secara aseksual, sehingga membutuhkan pemakan keong untuk mengendalikan populasinya. Tylomelania atau dikenal sebagai keong kelinci merupakan jenis moluska yang memiliki bentuk antena menyerupai kelinci. Keong air tawar ini dapat ditemukan pada danau di Sulawesi, Indonesia. Secara fisik, bentuk cangkang hewan ini panjang dan spiral, dengan permukaan halus sedikit bertekstur. Warna cangkangnya bervariasi, dari coklat, hitam, hingga kuning cerah tergantung pada spesiesnya. Di daerah kepalanya terdapat 2 antena panjang yang sering menjulur keluar mirip seperti telinga kelinci. Keong kelinci dapat tumbuh mencapai 3-12 cm tergantung pada spesiesnya. Keong kelinci adalah hewan pemakan alga yang lambat, akan tetapi mereka aktif sepanjang hari. Kebanyakan keong berjenis trompet suka sekali menggali di pasir, namun jenis ini tidak melakukannya, sehingga tidak merusak tanaman di dalam akuarium. Hal yang menarik dari keong kelinci adalah mereka tidak bertelur, melainkan melahirkan anaknya mirip seperti ikan gapi. Keong kelinci memiliki proses reproduksi lebih lambat dari keong lainnya. Umumnya, keong betina dapat melahirkan 1 keong setiap beberapa minggu. Dari semua yang disebutkan, keong zebra merupakan keong favorit para penghobi akuarium. Keong zebra atau dikenal dengan sebutan keong turbo, di mana hewan ini memiliki nama ilmiah Nerita turita, merupakan jenis siput yang memiliki tampilan tidak biasa. Nama zebra sendiri berasal dari pola garis hitam dan kuning pada bagian cangkangnya, yang mana menyerupai garis-garis pada zebra. Keong zebra memiliki ukuran yang relatif kecil hingga sedang. Biasanya mereka dapat tumbuh mencapai 1-3 cm. Cocok banget untuk akuarium berukuran kecil hingga sedang.
Keong ini dapat ditemukan pada perairan Afrika dan Asia Tenggara, terutama di lingkungan air payau dan air tawar. Salah satu manfaat keong zebra adalah kemampuannya untuk membersihkan alga yang ada di dekorasi sampai kaca. Mereka sangat aktif jika menjadi tukang bersih-bersih, seperti ikan ini. Namun perlu diingat bahwa keong ini sangat rakus. Jadi untuk berjaga-jaga kalian dapat memberikan sayuran atau timun agar asupan makanannya terpenuhi. Itulah tadi jenis keong hias yang dapat dipelihara dalam akuarium. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Untuk request bisa langsung komen atau kunjungi Instagram kami di Jajan Ikan Hias. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone.